Sekarang lo telepon Arif, tanyain di mana duitnya. Pakai handphone gue. Tadi aja lo pura-pura. Butuh juga ternyata. Siapa yang nggak butuh duit? Udah buru. Iya. Vano. Iya, Van. Arif tuh kemana sih? Apa dia di kamarnya ya? Kok dari tadi nggak kelihatan? Halo, Ref. Uangnya Papa Chandra itu udah balik ke rumah kan? Iya, udah dibawa ke sini. Cuma udah dimasukin berangkas. Yaudah, lo ambil deh. Orang gila, gimana caranya? Dimasukin ke berangkas, Van. Gue nggak punya kuncinya. Udah, lo tenang aja. Gue ada kunci duplikatnya. Lo ambil ke gue, ya? Enggak. Tetap gue nggak mau. Resiko terlalu gede. Kalau gue ketahuan, habis gue di sini. Arif, Halo, Ref. Kenapa? Matiin lagi, sialan. kamu tuh lagi ngapain? Oh, habis nelfon temen, Bu. Kenapa ya? Iya, kamu kan dari tadi nggak keluar kamar. Ibu khawatir aja, takut kamu sakit. Kalau kamu baik-baik aja ya udah. Nggak apa-apa kok, Bu. Ya udah ya. Nggak beres tuh, roh suruhan lo. Udah, lo anterin gue ketemu sama dia. Apaan tuh? Ini kunci duplikat yang udah gue persiapkan jauh-jauh hari. Gue takut kejadian gini bakal kejadian. Gila lu ya, untung gue nggak kayak lu. Untung gak kayak gue. Lu juga sama aja, kita satu pabrik. Udah, ayo jalan. Makasih, Afif. Sayang, tunggu dulu, sayang. Kasih aku kesempatan, maafin aku ya, aku janji aku akan merubah semua sikap aku ya. Enggak, Mas. Mungkin aku akan maafin kamu kalau kamu menjenguk Bu Aminah di rumah sakit. Tapi apa? Kamu malah datang ke rumah aku, Mas. Kamu tuh laki-laki egois. Kamu tuh cuma mikirin diri kamu sendiri. Sekarang kamu pergi dari sini. Pergi dari hidup aku, Mas. Aku gak mau punya urusan apa-apa lagi sama kamu. Enggak, sayang dengerin aku, sayang. Ya, kamu pergi sekarang, pergi. Sayang dengerin aku, nggak mungkin bisa hidup tanpa kamu. Nggak mungkin aku bisa hidup tanpa anak kita, sayang. Pergi, Mas. Gak, kamu pergi sekarang. Mana tuh si Arif? Kok nggak keluar juga? Devano, ngapain dia kesini? Ngapain dia ketemu Diva? Ibu nggak suka. Pokoknya ibu nggak mau lihat Devano lagi. Tolong, Rif. Baik, Bu. Sayang, tolong kasih Gak aku. mau, kamu pergi. Kamu ini bener-bener nggak tahu diri ya. Pergi kamu, pergi. Bu, udah. Ibu bawa Diva masuk lagi. Biar apa yang urus orang ini? Diva, ayo sayang. Lo cowok, ngapain lo kesini? Hah? Masih berani lo di sini? Lo sekarang pergi, jangan ganggu Diva lagi. Ngerti gak lo? Lo ngapain Van kesini? Hah? Udah gila lo. Lu kenapa mau telepon dari gua, hah? Sekarang tugas lo pergi ke berangkas, lo ambil uang, lo isi di koper. Ini kuncinya. Kalau lo nggak, gua akan segan-segan. Gua bisa ngelakuin hal-hal yang lo nggak pikirin. Gua tahu siapa. Lo tau Mila? Malam ini juga lo ambil.
Mil, Kamu ngapain ada di sini? Tempat ini bukan untuk orang-orang kaya kayak kamu. nggak gitu, Mil. Dengerin aku nggak bisa kehilangan kamu. Kenapa? Dengan semua uang yang kamu punya sekarang, kamu bisa cari cewek manapun yang kamu suka. Tapi kenapa kamu harus datangin aku lagi? Aku kesini, aku mau kamu berhenti kerja. Kamu nggak usah jadi penjahit lagi, kamu cari kerjaan lain. Oh, emangnya kenapa? Pekerjaan ini kan halal. Bukan itu masalahnya, Mila. Ada orang nggak bisa aku percaya. Dia bisa nyakitin kamu. Aku khawatir kamu kenapa-napa. Arif, aku bisa jaga diri aku sendiri, jadi kamu jangan ikut campur lagi. Mil, please percaya sama aku. Orang ini benar-benar bahaya. Dia bisa datang kapan aja. Aku nggak mau kamu kenapa-napa. Ini kamu terima uang ini. Kamu berhenti kerja di sini. Kamu cari kontrakan baru. Kamu ganti nomor. Pokoknya kamu harus ngilang. Percaya sama aku, Mil. Ini demi keselamatan kamu. Bang, Po, lu semua kudu tahu nih. Kemarin nih waktu gua ngalahin penjahat, wih, rame banget. Ini penjahat datang, gebuk, gua ngeles, gebuk lagi, gua ngeles. Dia jatuh, gua betok tuh, sampai gua kolongin, gua kayak Cristiano Ronaldo, shot. Wow, keren lah tuh gua. Gara-gara lo sama Rido, gue jadi gak dapet duit. Wah, itu Satria berdarah dingin. Kalau ada yang lawan, set. Woi, kagak bisa diam gua. Iya, Hebat emang dia. Nggak nyangka gua. Nggak percuma badan lu kayak kulkas 2 pintu, tapi lu hebat. Bang, lu kagak usah muji dah, ya. Nih, semua udah pada tahu termasuk saya. Kalau lu itu biang keladi. Lu sama adek lu tuh. Kalau gue ketemu adek gue Devano, gue sikat. Gue nggak terima ibu digituin. Ya, gua doain ya. Adeknya dia nih, si Devano biar kena ajab. Amin. Mantap. Kita pergi aja deh, takut kena asap, ya? Ya, makasih ya. Sampaiin ke orang lain kalau Manto jagoan, ya. Sebenarnya gue nyesel toh, udah bikin sakit hati ibu, udah kecewain ibu. Lu lihat hidup gue, jadi gelandangan. Gue nggak punya apa-apa, rumah diambil toh. Gue yakin toh, Devano bakal kena azab. Ngomong aja lu kayak tukang obat. Emang ngomong mah enak, tapi emang iya lu bener. Lu aja kagak bener. Toh, beda toh. Nggak usah bahas-bahasan dulu. Lain dulu, lain sekarang. Lu lihat muka gua, lu lihat. Udah percaya kan? Udah insaf toh. Ngapain Mas Afan akrab banget sama si Manto? Udah. Lu udah ngopi belum? Belum sih. Udah. Ayo. Udahlah Rin, sini Rin. Tolong bikinin kopi lah untuk Manto. Bikin kopi buat Manto. Suruh aja dibuat sendiri. Weh Mbak, amal dikit apa? Biar Mbak nambah cakep. Muka gue lo lihat udah cakep ya. Jadi sorry, gue bukan pembantu. Bang bikin kopi doang. Selamat siang Bang Wanto. Siang Bang, ada yang bisa dibantu? Mobil saya mogok. Maklum, sudah tua. Ayo saya lihat ya. Gimana duitnya? Borok, gagal. Gagal? Tahu siapa yang gagal? Rido sama Manto. Emang Rido ya? Itu anak bener-bener ya sial ya. Selalu bikin kita sengsara, selalu jadi pengacau. Gara-gara anak pungut itu, kita nggak jadi kaya. Masih tinggal di bengkel yang panas ini. Awas itu anak. Lihat aja, saya akan bales dia.
dia lagi di situ. Nggak bisa sekarang gue ngambil uangnya. Dan waktu aja lah. Fandi! Nek, Fandi kangen banget sama nenek. Iya, Nenek juga kangen sama Fandi. Nenek istirahat dulu ya. Ayo, nenek istirahat. Ayo dong, Ya. nenek dong. Tuntun nenek dong. Tuntun nenek, iya dong, neneknya masih lemah. Aduh, maaf doh. Aduh, maaf doh, saya nggak sengaja. Gak apa-apa, Mbak. Doh, saya mau tanya kamu, Doh. Ya mau nanya apa, Mbak? Tapi kamu jangan marah ya. Gini, Vita itu kan baru meninggal 1 bulan yang lalu. Kok bisa-bisanya sih nikahin Fitri kakaknya? Dan lagi kalau kamu udah menikah sama Fitri, kenapa Fitri nggak dibawa ke sini? Kan bisa bantuin kamu untuk ngelupain Vita. Mbak tahu di mana saya udah nikah? Saya nggak pernah bilang siapapun, Mbak. Tahu di mana, Mbak? Saya, apa? Bilang. Saya... Ada yang masuk di sini. Udah jangan diam aja, kita seret aja keluar. Ayo. Hukuman untuk kalian berdua. Kalian harus dinikahkan. Saya terima nikahnya Fitri binti Agus dengan mas kawin 100.000 dibayar tunai. Gimana para saksi? Tahu dari mana, Mbak? Bilang sama saya, Mbak. Lepasin dulu ya, Cek! Ini pasti ulah Mas Alvan. Pasti. Mas Alvan aja semua ini kan? Mas Alvan yang bikin aku dikamar sama Fitri. Hah? Apaan sih lo? Ngomong jangan sembarangan lo. Mas. Mas tuh benci sama saya kan? Sekarang saya gak bakal diam sama Mas. Ayo lawan saya, Mas. Ayo. Aduh, Mas Alvan berantem lagi sama Rido. Mana Rido udah kalap. Saya aduin ke bapak ibu. Wah. Mas yang ngajarin semua ini kan, Mas? Mas mau ngajarin hidup aku, hah? Kamu udah sembuh, Bapak senang sekali. Rin? Ibu, Bapak! Ada apa? Mas Alvan berantem sama Rido. Berantem? Ada apa lagi tuh? Ya ampun. Ayo kita ke sana. Jangan. Mama di sini aja, nih kemana-mana. Biar Papa yang ke sana. Mami ikut aja, Pak. Mama kan belum sehat. Udah Mama di sini aja. Nanti Papa yang ke sana, ya. Hati-hati, Pak. Bapak keluar. Aku harus pura-pura balikin keadaan. Aduh. Lo bener-bener keterlaluan lo, Dok. Lo gak ikhlas kehilangan arwah Vita. Lo malah nikahin kakaknya Fitri. Gila lo, Dok. Lo sembunyiin ini semua depan Bapak. Gila lo, udah sarap lo. Pak, lihat Pak. Anak kesayangan Bapak yang Bapak bilang berbakti. Mana Pak? Lihat Pak. Malah kawin sama Fitri Pak. Cuma ingin senang-senang. Ketahuan berzina Pak. Bayangin diarak sama warga, dipaksa nikah.
Dia sengaja sembunyi dari kita semua, Pak. Di mana muka kita, Pak? Di mana muka Bapak? Bikin malu. Dok, apa benar kamu telah menikahi Fitri? Ayo dok, ikut Bapak ke dalam. Kita bicara di dalam. Mas, kamu nggak apa-apa, Mas? Hah? Kamu tenang aja. Sebentar lagi, itu anak pungut akan diusir dari sini. Selamat tinggal anak pungut. Maling! 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 Arif! Fitri ngapain sih tadi pakai di situ? Kegep kan gua. Pak, tadi ada maling. Aku nggak tahu dia ngambil apa aja. Cuman aku berhasil nyelamatin koper uangnya Papa. Malingnya kabur ke sana, Pak. Kita kejar, Pak. Syukurlah kamu nggak apa-apa. Papa lebih khawatir sama kamu dibanding sama uang itu. Rif, kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa kok, Bu. Ya syukurlah. Pinter juga tuh maling. Semua CCTV udah dirusak sama dia. Ya iyalah gue rusak dulu. Dikira gue gak punya otak kali. Tapi emang barusan hampir banget ketahuan. Next gue harus hati-hati. Seperti itu, Bu. Pak, ceritain. Kamu telah melakukan keputusan yang bagus, loh. Perbuatan kamu itu terhormat. Bapak bangga sekali sama kamu. Makasih, Pak. Makasih, Bu. Apapun yang terjadi, ini mungkin yang terbaik untuk kamu. Dan untuk menyembuhkan sakit hati kamu terhadap Vita. Rido, sekarang Fitri sudah menjadi istri kamu. Bapak kepingin kamu bawa Fitri ke sini. Jadi kamu tinggal di rumah aja sama-sama kita, ya? Tempat yang terbaik seorang istri adalah berada di sisi suaminya. Besok pagi, kamu jemput Fitri bawa ke sini, ya? Iya, Pak. Tuh, saya pikir tuh Rido bakal diomelin. Totonya apa? Lihat tuh, malah adegan pelukan. Coba kalau aku yang salah. Habis aku dimaki-maki. Coba kalau dia. Malah dipuji-puji. Gak adil, gak adil. Emang Mas, bapak sama ibu kamu itu udah kemakan omongan sama si Rido. Jadi apa aja mereka percaya, apa aja dipercaya. Apa-apa. Biarin aja. Nanti dia akan bawa Fitri ke sini. Lihat aja ntar. Kelar hidup lo. Saya berharap kakak saya bisa bahagia, Bu, sama Rido. Fit, yang sabar ya. Aku yakin kok, lambat laun Rido pasti mencintai kakak kamu. Dan mereka bisa hidup bahagia bersama. Tapi Bu, kalau Rido tetap nggak bisa mencintain Kak Fitri, berarti selama ini pengorbanan aku sia-sia dong. Fit, hidup itu memang gak selalu berjalan dengan mulus.
Dan kadang juga nggak sesuai dengan harapan kita. Tapi kamu harus yakin bahwa Allah akan mengabulkan semua doa-doa kamu. Makanya kamu harus banyak-banyak berdoa ya. Jika Allah berkehendak, maka tidak ada yang tidak mungkin. Iya Bu, saya akan terus berdoa. Makasih Bu. Senyum dong. Enak juga rumah kontrakan baru ini. Dekat lagi sama pasar malam. Jadi kalau mau belanja nggak perlu jauh-jauh. Kamu siapa? Telepon Arif sekarang. Telepon. Telepon Arif sekarang. Lu gak mau telepon? Gue jamin lu gak akan ketemu sama Arif. Mau? Telepon. Rif, Ibu terima kasih ya sama kamu. Ya, kalau bukan kamu, Ibu juga nggak tahu apa yang terjadi di rumah kita. Nggak usah gitu, Bu. Emang udah jadi kewajiban aku sebagai anak laki-laki di keluarga ini untuk melindungi keluarga. Mila, tumben nih nelfon. Sebentar ya, Bu. Iya. Ya, halo, selamat malam. Halo Arif. Kamu bisa datang ke rumah aku sekarang kan? Ada hal penting yang aku mau bicarain sama kamu. Iya. Aku kesana sekarang. Aku tunggu ya. Siapa, Rif? Temanku ada masalah, barusan dia nelfon minta tolong sama aku. Aku izin pergi, boleh ya? Ya udah, kamu hati-hati ya. Makasih, Bu. Mil. Van, lu di sini? Lu jangan coba ngada-ngadain gue, Rif. Hah? Gue tahu akal bulus lu. Lu kemana aja gue tahu. Gue tahu gerak-gerik lu. Kontrakan baru cewek lu, gue tahu. Lu macam-macam sama gue, hah? Rif, mau gue bongkar semua rahasia. Kalau lu bukan anaknya Papa Chandra. Mano, tenang, lu gak usah emosi. Gue bisa jelasin semua. Ya. Sekarang lu bilang sama gue. Lu bilang sama gue, di mana uangnya? Di mana lu simpan? Duitnya belum ada sama gue. Barusan gue baru coba untuk ambil. Cuman gue kegap sama Fitri. Jadi gue pura-pura aja. Lu jangan bohong sama gue, Rif. Van, gini deh. Gue gila apa gue ngianatin lu? Lu yang masukin gue ke rumah itu, buat apa gue ngianatin lu coba? Gue beneran, Van, gue kegap sama Fitri. Gue buat rumah itu seolah-olah habis kemalingan. Kita ngobrol dulu. Sini lu. Rif, gua nggak mau tahu cara gimana. Pokoknya lu dapetin uang gua. Van, gue pasti usahain. Gue pasti coba lagi, cuman lo mesti sabar. Gue nggak mungkin nyoba malam ini buat ngambil duit itu. Mereka taunya mereka habis kemalingan. Jadi sekarang pasti mereka lebih waspada. Lu jangan macam-macam sama gue. Lu jangan coba-coba ngulur waktu ya. Lu tau akibatnya kan? Mas Arif, ngapain di situ sama Mas Vano? Mereka kelihatannya akrab banget. Udah, lo nggak usah mikir macam-macam. Gue sekarang mesti balik. Gue nggak mau Pak Chandra curiga sama gue. Oke. Sebelum gue dapetin uang 5 miliar, buat sementara gue bakal tinggal sama cewek lu di sini. Sial, kenapa Fitri bisa ada di sini? Rev, lo pulang sekarang juga soalnya ada Fitri di sini. Jago ya. Kalau bisa lo usir Fitri dari rumah Pak Chandra. Gimana caranya, Van? Lo bilang aja kalau Fitri udah nikah diem-diem sama Rido. Oke,
Gue balik dulu. Aku harus tahu soal ini ke Mbak Diva. Halo? Astagfirullahaladzim, copet! Tolong, copet! Copet! Ya ampun aku. Astagfirullahaladzim, gimana ini? Aku harus cepet-cepet pulang. Aku harus kasih tahu soal ini ke Mbak Diva. Tempat yang terbaik seorang istri adalah berada di sisi suaminya. Besok pagi kamu jemput Fitri bawa ke sini ya. Iya, Pak. Apa yang harus aku lakuin? Apa aku bisa hidup sama Fitri? Tapi kenapa aku ingat terus sama dia? Kayaknya aku harus ngomong ini semua sama Fitri. Biar aku tenang. Arif, Fitri sama Rido itu udah nikah? Iya. Bukan cuma itu. Yang aku denger nih, Bu. Mereka berdua dipaksa nikah gara-gara kepergok sekamar tidur bareng. Ini nggak benar, Bu. Fitri bukan perempuan baik-baik. Aku khawatir Fitri tiba-tiba ngajak Rido untuk tinggal di sini terus dia buat kekacauan di sini. Ibu harus cegah ini. Ibu harus ngusir Fitri dari sini, Bu. Assalamualaikum. Keluar kamu! Keluar dari rumah saya! Kamu itu betul-betul perempuan rendahan. Sekarang pergi dari rumah saya. Ini kenapa, Bu? Kamu gak usah pura-pura polos, Fitri. Kamu itu dari kecil di rumah ini. Saya pekerjakan kamu dengan baik di sini. Maka saya anggap kamu sebagai keluarga saya. Tapi apa balasan? Hah? Kamu berkhianat. Kamu membuat saya malu, tau gak? Dengar ya, Fit. Saya tahu kamu diam-diam menikah dengan Rido. Tapi karena kamu tidurkan sama Rido. Itu perbuatan kamu kan? Kamu pergi! Bu, aku bisa jelasin. Enggak. Saya tidak perlu penjelasan apapun dari kamu. Dan mulai sekarang, saya tidak pernah percaya sama kamu. Saya benci kamu, kamu keluar! Saya benci sama kamu, saya jijik, keluar! Mama ini apa sih? Sudah, keluar saya bilang. Kamu saya pecat! Bu, Ibu. Bu nggak bisa kayak gitu sama Fitri, Bu. Dia udah ngebantu Ibu di rumah ini selama bertahun-tahun, Bu. Tega sama dia ya? Maksud kamu apa? Hah? Dia berjasa maksud kamu? Hah? Kamu sadar nggak sih? Fitri tinggal di sini saya bayar, saya gaji. Jadi tidak ada jasa dia sama saya. Ibu nggak perlu ngomong. Udah kamu bawa pergi dia. Bawa istri kamu. Mama. Mama, tunggu, Ma. Ada apa lagi, Div? Mama harusnya nggak usah mencat Fitri. Mama harusnya nanya dulu dong kebenarannya gimana. Karena sebelumnya Fitri udah cerita sama Diva. Apa? Fitri tuh udah cerita sama kamu, Diva? Berarti kamu tahu dong semuanya. Kamu juga gak bilang sama Mama. Kamu keterlaluan, tau gak? Ada apa, Diva? Apa dengar tadi mama kamu teriak-teriak kayaknya? Pak, Mama barusan pecat Fitri. Fitri? Emangnya Fitri buat kesalahan apa? Iya, gara-gara Fitri menikah sama Rido. Mama nggak suka, makanya Mama langsung pecat Fitri, Pak. Nikah sama Rido? Memangnya kenapa kalau menurut Papa kan nggak apa-apa. Rido itu laki-laki yang baik. Terus Fitri juga perempuan yang sopan. Kenapa mama kamu kok nggak suka ya? Ya, aku juga nggak tahu, Pak. Kasihan ya Fitri. Terus kamu tahu kemana Fitri pergi? Tadi Fitri pergi sama Rido, Pak. Mungkin dibawa ke bengkel. Ke bengkel? Ya udah kalau gitu Papa susul mereka ke sana sekarang. Oh, Pak. Ini Fitri. Fitri. Bu. Pak. Ibu senang kamu menjadi mantu ibu. Ibu jadi ingat waktu pertama kali ketemu di Surabaya. Kamu menyelamatkan ibu waktu kos-kosan Devano kebakaran.
Fitri, selamat datang ya di keluarga Rido. Bapak dan Ibu sangat menyetujui pernikahan kamu. Walaupun pernikahan kamu ada satu hal, tapi Bapak dan Ibu bahagia sekali. Makasih banyak ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Chandra. Pak Ruslan. Alhamdulillah. Fitri udah saya anggap seperti anak saya sendiri. Sejak kecil kamu ada di rumah saya. Terima kasih banyak ya, Pak. Aku banyak utang budi sama Bapak. Aku emang kerja sama Bapak dari waktu aku kecil. Tapi di situ pun Bapak udah menyekolahkan aku. Jasa kebaikan Bapak gak akan pernah aku lupain, Pak. Iya. Kamu nggak usah pikirkan dan khawatirkan soal itu. Nanti resepsi pernikahan kamu biar Bapak yang adakan. Pak Chandra, tapi nanti resepsinya dibikin sederhana saja Pak Chandra, karena keterbatasan. Pak Ruslan nggak usah khawatir akan hal itu, Pak. Saya yang akan tanggung biayanya semua. Terima kasih Pak Chandra. Makasih Pak Chandra. Sama-sama Pak, Bu. Kita gagal lagi, Mas. Lihat tuh, si Rido malah kesenengan mau dipestain sama Pak Chandra. Kamu tenang aja. Aku punya rencana untuk gagalin pesta ini. Aku nggak akan biarin Rido hidup tenang. Lihat aja. Mau kemana? Mau jalanin rencana lah. Dengar ya, awas kalau sampai kamu gagal lagi ya, liatin kamu ya. Saya piting, saya robek-robek, kamu saya piting. Iya. Banyak rencana, gagal mulu. Soy. Jadi gitu. Rido, pesta pernikahannya mau ditanggung semua Pak Chandra. Sedangkan lo, ya masih dibilang masih menantu. Lu bayangin ya menantu. Hidup lu melarat begini. Sial tuh anak pungut. Lihat aja. Gua gak akan tinggal diem. Sikat juga tuh orang. Lo tenang aja. Rido hidupnya gak akan nyaman. Tenang aja. Ayo Vano, ayo. Marah lo semarah-marahnya. Gue sengaja manas-manasin lo. Biar lo yang bertindak. Gue tinggal nikmatin hasilnya. Lihat aja lo. Gua gak akan biarin lo semua senang-senang. Gua bakal bikin lo semua celaka. Ayo cepet semuanya ya, yang kerjanya yang bener ya, Bang. Ini pokoknya harus kuat, Bang. Jangan sampai ada yang bocor, ntar kasihan tamu yang datang, Bang. Bocor jangan ya. Iya, pokoknya harus kuat. Bang, ini yang nikah temen gua nih, Bang. Tadinya emang dia ngelamar sama gua jadi tukang tambal ban, cuma sekarang udah jadi best friend. Jadi gue seneng banget dia menikah, Bang. Ya Allah. Pokoknya ini harus lancar dah semuanya. Harus rapi. Iya, alhamdulillah. Semuanya semoga lancar, semoga Rido juga sakinah, mawadah, warohmah. Ayo dah, terus. Yang cepet kerjanya. Udah, ntar gua kasih makan semuanya dah. Bang, ngomongnya berhenti dulu. Ini ntar nggak kelar-kelar nih. Gua tadi ngobrol kagak didengerin. Buset, udah gawe. Yang penting gawe. Biar cepet kelar, lancar semuanya. Amin. Ya rabbal alamin. Aduh, cuaca terang lagi. Waduh, ada bapak. Tok, Ya, Pak. keren amat ya ini dekornya. Tapi ngomong-ngomong undangan sudah disebar semua ya? Alhamdulillah Pak, undangannya udah saya bagiin semua. Semoga pada datang semua, amin. Aduh, tuh janurnya semua baru nih Pak, semuanya Pak. Manto, Ya Pak. Bapak sudah lama sekali merasakan kebahagiaan yang seperti ini. Alhamdulillah ya Pak ya. Semuanya udah Allah yang ngurus ya Pak. Alhamdulillah. Bang yang rapi Bang ya, yang kuat Bang. Siap, Bang. Lihat aja lo. Gua bakal bikin pestanya berakhir sebelum dimulai. Aku nggak pernah nyangka pernikahan aku di pesta yang sebesar ini. Dan banyak orang yang datang. Aku jadi gugup.
Bang, pegangin bang. Bang. Pegangin. Bapak awas! Astagfirullahaladzim. Pak awas, Pak. Bapak nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tahan. Mas, tolongin mas. Pegangin ini. Ya Allah, untung nggak kena bapak. Alhamdulillah, Bapak nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Dok. Sial! Kenapa sih bapak nggak ketimpa tenda aja? Kalian beruntung banget tuh anak pungut. Lo tenang, gue masih ada rencana lain. Apa rencana lu? Ini pesta kan belum berlangsung. Kalau ini berlangsung, kita kacauin semua. Benar. Pesta ini kurang meriah tanpa kehadiran lu sama gua. Alvan, Devano, Alva. Siapin mental kalian. Fitri, ini kebaya ibu waktu ibu jadi pengantin sama bapak. Badan ibu dulu kurus seperti kamu. Pasti cukup deh. Ayo dicoba. Kamu kan deket banget tuh sama Rido. Aku boleh minta tolong nggak sama kamu? Buat bilangin ke Rido kalau aku suka sama Rido dan sayang sama Rido. Bu, maafin aku nggak bisa pakai kebaya itu. Kenapa? Karena kebayanya jadul, nggak mau pakai? Enggak, Bu. Kebayanya nggak jadul dan nggak jelek juga. Cuma kalau misalkan aku yang pakai, aku nggak sanggup, Bu. Maaf, Bu. Ibu, semenjak saya menikah dengan Mas Alvan, Ibu nggak pernah memberikan saya apapun. Ibu nggak pernah menawarkan saya kebaya pengantinnya. Tapi sekarang, Ibu memberikan kebaya sutra ini untuk membantu itu. Enggak, saya nggak akan membiarkan kebaya ini dipakai membantu itu. Pembantu cocoknya memakai kebaya murahan. Dia nggak cocok memakai kebaya ini. Rido kelihatan tertekan banget. Dia pasti terpaksa ngelakuin ini semua. Fit, kamu kenapa nangis? Hah? Ayo cerita sama ibu. Kamu nggak suka dibikin pesta seperti ini? Mau yang lain? Ayo bilang aja sama ibu. Maksud aku tuh bukan kayak gitu. Aku lagi keinget sama Vita, Bu. Harusnya itu Vita yang ngerayain pernikahan ini sama Rido. Bukan aku, Bu. Fitri, kita kan sudah meninggal. Kamu jangan bicara seperti itu. Kita ikhlaskan saja, ya. Bu, lihat Rido, Bu. Rido kayak
merasa tertekan buat ngadepin pernikahan kayak gini, Bu. Dia itu cuma terpaksa ngelakuin ini semua, Bu. Fitri, kamu jangan bicara seperti itu. Jodoh adalah di tangan Tuhan. Takdir ridho untuk nikah sama kamu, bukan sama Vita. Jadi kamu harus yakin dengan berjalannya waktu, semua akan baik-baik saja. Aku nggak bisa nikah sama orang yang nggak menginginkan aku ada, Bu. Fit, percayalah, takdir itu punya jalannya sendiri. Ya, ketika kamu menikah sama Ridho, Allah punya rencana lain. Dan kamu harus yakin. Suatu saat nanti kamu pasti akan bahagia bersama Ridho. Hai, Nur sayang, kamu udah bangun? Ya ampun, Nur. Nur, badan kamu panas banget. Ma! Mama! Ya Allah, Nur. Ma, Nur sakit, Ma. Nur sayang, kamu panas banget, Ma. Astagfirullahaladzim. Oh ya, Ibu kebakar. Kita harus padamin, Bu. Serap. Ya Allah. Supaya kenang-kenangan Ibu. Bakar. Ibu simpen baik-baik. Sekarang Ibu nggak bisa pakai ini lagi. Bu, mungkin tadi ada angin besar terus lilinnya jatuh ke kebaya. Bu, mungkin ini tuh pertanda kalau aku sama Mas Ridho tuh emang gak bakal bisa bersatu, Bu. Jangan bicara seperti itu, Fitri. Kamu sama Ridho itu sudah berjodoh. Semoga pernikahan kamu berjalan dengan lancar. Gimana keadaan anak saya? Panasnya, demamnya tinggi sekali. Jadi kita harus melakukan pemeriksaan awal. Dengan nanti saya akan jadwalkan untuk datang ke rumah sakit untuk bisa tahu lebih lanjutnya. Dan semoga aja sih ini hanya demam awal biasa. Harus dilakukan tes, Dok. Emangnya anak saya kena penyakit berbahaya? Untuk lebih lanjutnya kita harus melakukan pemeriksaan. Biar kita bisa tahu apa yang terjadi. Diva, kamu jangan keburu takut kayak gitu. Tenang aja, dokter itu cuma memastikan keadaan anak kamu. Saya akan buatkan resepnya. Dan secepatnya segera ditebus agar bisa diberikan kepada Nur. Terima kasih banyak ya, dokter. Baik, saya permisi dulu. Mari saya antar, Dok. Pak, bisa nggak sih? Mulai sekarang kita semua tidak usah berurusan sama keluarga Aminah. Mereka tuh betul-betul orang miskin yang bawa musibah ke rumah ini. Ma, sekarang bukan saat yang tepat untuk kita bahas soal itu. Nanti aja. Sekarang kita fokus sama pengobatannya Nur. Mama tahu, Pak. Tapi kenapa sih setiap Papa Mama ingetin, Papa selalu marah? Nggak terima terus. Kasihan kan Nur? Sayang, semoga kamu cepat sembuh ya, Nak. Iya, Mama khawatir banget sama kamu. Kalau Nur sakit kayak gini, aku nggak bisa datang ke acara pesta pernikahannya Fitri. Aku harus kabarin dia.
Halo, ini Fandi ya? Fandi, Tante Fitri ada nggak? Tante Fitri lagi kebingungan. Mana ke baju pengantin di mana? Loh, emangnya Tante Fitri belum punya baju pengantin? Tadi baju pengantinnya mau dipakai, tapi kebakar. Jadi nggak ada baju lagi. Kasihan Tante Fitri. Ya ampun. Ya udah kalau gitu Fandi tolong bilangin Tante Fitri ya. Tante Diva nggak bisa datang ke sana. Ya Tante. Makasih. Ya, silakan duduk. Teruslah. Gimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya senang tahun kamu hadir. Saya senang sekali bisa menyempatkan hadir di sini. Saya juga sangat senang datang ke sini. Sekalian saya bisa ngobrol-ngobrol sama kamu. Gimana keadaannya Bengkel? Alhamdulillah. Ya, saya lihat juga makin maju. Ya, berkat bantuan kamu, Ton. Tidak. Bukan karena berkat bantuan saya. Karena kamu yang jalani. Ayo silakan duduk, Ton. Biar kita ngobrol-ngobrol di sini saja. Bapak kelihatan bangga banget bisa mengadakan pesta buat Rido. Sampai Pak Tony diundang segala. Sedangkan gue, anak kandungnya, gak diperhatiin sama sekali. Dibiarin aja hidup menderita. Gue udah gak sabar nih. Mau lihat semua ini hancur berantakan. Si Vano udah nyiapin semuanya belum nih? Gue cek ah. Ya, terima kasih ya, kamu hadir. Lah, itu kan supirnya Pak Chandra. Oh, ngapain dia kesini? Ini Pak, ada titipan dari Nodiva. Katanya buat Mbak Fitri. Terima kasih ya. Dan tolong sampaikan ke Diva. Udah diterima sama Bapak, ya. Mah, dari Diva, Mah. Mau pegang. Oh, iya. Untuk Fitri ini. Iya. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, Engkau gerakan hati Diva untuk menyelamatkan pesta ini. Mbak Diva kok nggak kesini? Maaf Bu, Mbak Diva nggak bisa datang. Karena putrinya lagi demam tinggi. Mbak Diva titip salam buat keluarga Bu Aminah dan Pak Ruslan. Semoga pestanya berjalan dengan lancar. Oh ya, sampaikan ke Mbak Diva, semoga Nur cepat sembuh ya. Baik. Saya permisi dulu ya Bu. Ya. Pak Tony, terima kasih sudah datang. Tapi maaf saya nggak bisa nemenin ngobrol. Iya, silakan. Silakan. Ya. Biar saya ngobrol sama Ruslan saja. Ya. Dari tadi Fitri nggak berani keluar kamar. Dia pasti panik karena nggak punya baju pengantin. Emangnya enak, bukannya jadi ratu sehari tapi tetap jadi upik abu. Bu, ini tamu-tamu udah pada datang Bu, udah pada banyak. Fitri udah siap belum Bu? Si upik abu benar-benar gak berani keluar kamar. Kasian deh. Fitri, ini kamu? Bajunya? Baju siapa ini? Tadi Mbak Diva ngirimin baju ini, Mbak. Si Diva ngapain sih ngirim baju segala? Cuma aja gue ngebakar kebaya tadi. Sekarang dia malah pakai baju yang jauh lebih bagus, lebih mahal. Mudah-mudahan sakitnya Nur nggak terlalu parah. Nggak bisa kurang lagi harganya? Nggak bisa bro, ini udah murah, nyarinya aja susah. Bagus nggak barangnya?
Gak bakalan Neng ngecewain lu. Gimana? Oke deh, jadi gua ambil. Itu dong. Oke Bu, thank you. Ini saatnya membuat pesta anak pungut itu semakin semarak. Gua yakin ini akan jadi salah satu pesta yang gak akan pernah dia bisa lupain. Pano mana sih? Dari tadi nggak ngasih kabar. Pesta udah dimulai nih. Paketnya udah sampai. Cepet ambil. Selamat ya, sudah datang ya. Selamat ya, sudah sempatkan hadir. Ya. Ma, kenapa Mama kok jadi sedih begitu? Ini kan hari bahagia kita. Hari kebahagiaan Rido sama Fitri. Mama takut ya, kalau Rido nanti sudah menikah, terus tidak peduli sama kita. Enggak dong, Ma. Pasti dia tetap sayang sama kita. Bukan begitu, Pak. Mama keingetan anaknya Diva. Anaknya Diva pasti nggak apa-apa. Anak kecil biasa demam, Ma. Kita kan juga pernah punya anak kecil. Ya, tapi Mama merasa khawatir. Mama takut ada sesuatu sama Nur. Insya Allah nggak ada apa-apa. Papa nanti coba telepon ke Pak Chandra ya. Ya, Pak. Halo Pak Chandra, selamat siang Pak Chandra. Saya dengar dari Abdul, katanya Nur demam ya? Pak Ruslan, saat ini kami masih berada di rumah sakit. Nur sepertinya masih butuh pemeriksaan lebih lanjut. Menurut dokter dia bukan demam biasa. Ya Allah, Bapak ada di rumah sakit mana sekarang Pak Chandra? Kami di Rumah Sakit Pancaran Hati, Pak. Oh iya, kami mohon maaf gak bisa hadir di acara pernikahannya Rido. Mohon doanya untuk kesembuhan Nur, Pak. Iya Pak Chandra, saya selalu akan mendoakan buat Nur. Yang sabar menghadapinya Pak Chandra ya. Terima kasih Pak. Nur mah dibawa ke rumah sakit. Ya Allah. Pantesan perasaan Mama dari tadi nggak enak. Papa udah beresin semua biaya-biaya administrasi untuk pemeriksaan lab dan juga yang lain-lainnya. Udah ada kabar dari dokter belum? Dok, Bu Diva, hasil labnya sudah keluar. Gimana dok hasilnya? Anak saya sakit apa? Anak ibu mengalami kelainan bawaan tentang sel darah merahnya. Dengan kondisi ini disebut dengan thalassemia. Anak ibu akan memerlukan transfusi darah terus-menerus karena sel darah merahnya tidak terbentuk dengan baik. Dok, apa penyakit ini bisa disembuhkan? Untuk saat ini penyakit ini belum bisa disembuhkan, Bu. Dok, saya mohon untuk tolong lakukan apapun agar bisa menyelamatkan cucu saya, Dok. Iya, tolong dok. Kami pasti melakukan dengan semaksimal mungkin, Pak. Tapi masalahnya golongan darah cucu Bapak tergolong langka. Dan kami sendiri kesulitan untuk mencari pendonornya. Dok, ambil darah saya aja dok, gak apa-apa. Ambil sebanyak-banyaknya. Kita semua bisa jadi pendonor kok dok. Saya juga akan mendonorkan darah saya, Dok. Kita kan keluarganya. Saya yakin golongan darah kita sama dengan Nur, Dok. Menurut data yang kami punya, golongan darah cucu Bapak cocok dengan golongan darah bapaknya. Jadi golongan darahnya sama dengan bapaknya dok. Pak, kenapa sih kita harus berurusan lagi dengan lelaki kurang ajar itu, Pak? Mama nggak mau lagi berurusan sama dia. Karena golongan darah ini langka, maka anak ibu akan terus membutuhkan golongan darah dari ayahnya. Ini berita bagus buat Vano. Ayo, cepet. Ah, lelet banget. Gaji mau gede.
dia tuh si anak yatim. Hai. Ente mau kemana? Di dalam repot no, cabut-cabutan. Untung aja Van cepet ngumpet. Gak ketahuan sama Manto. Bawel lo, gue di sini aja, sumpah. Apalagi ada lo dalam, panas. Elah, sewot bener jadi orang. Di dalam banyak piring kotor, sampah-sampah. Lu bantu beresin, biar rezeki lu nambah. Gimana nih cara yang ngusir si bandot? Biar nggak ganggu rencana gue. Lu dicariin bapak tuh, suruh jagain amplop. Di sana. Bapak? Iya. Ya udah gue ke bapak ya. Tapi lu bantuin, jangan cabut-cabutan. Mana paketnya? Ini paketnya. Hati aja tuh. Apaan isinya? Ya lu pengen tahu buka aja sendiri. Durhaka lu. Lu yang durhaka. Udah, buruan lu anterin. Seru nih. Van, ini gue lagi di rumah sakit sama keluarga istri lo. Ada kabar soal anak lo. Anak gua? Kenapa sama anak gua? Anak lo sakit, Van. Kalau kata dokter, nama penyakitnya itu talasemia, ya. Talasemia. Apaan sih tuh gua nggak ngerti. Nggak pernah dengar gua. Emang langka kata dokter. Nah, jadi yang gue tangkap tadi itu anak lo punya masalah sama sel darah merahnya. Jadi dia butuh donor darah rutin. Cuman masalahnya golongan darah anak lo tuh langka. Semua orang di sini nggak bisa ada yang jadi donor. Mereka udah cek. Sementara ini cuman lo, Van, yang bisa jadi pendonor buat anak lo. Bagus dong kalau gitu. Berarti bukan cuman gua yang nolongin anak gua. Anak gua juga akan nyelamatin hidup gua. Ya udah. Gitu doang kabar dari gua. Yuk. Alvan. Ya, Pak. Dari mana aja kamu Bapak tadi nyari-nyari kamu nggak ada? Oh, saya ini Pak di luar tadi nerima tamu. Apa isi kotak itu, Van? Ini makanan Pak, puding, dessert. Tadi Bapak dapat kabar, anaknya Diva sakit di rumah sakit. Sakitnya cukup parah, Van. Oh, anak Diva sakit, Pak? Ya ampun. Bapak sama Ibu berencana mau ke rumah sakit. Pak Chandra kan baik banget sama keluarga kita. Dan mereka sudah melakukan banyak hal terhadap kita. Tolong, Van. Kamu perhatikan tamu-tamu ya. Bapak juga sudah ngomong sama Rido. Iya, Pak. Pokoknya Bapak tenang aja. Biar di sini Alvan yang ngurus semuanya. Pokoknya beres. Ayo Pak, kita berangkat. Yuk. Ibu. Gimana Diva? Ngapain sih datang ke sini? Keluarga bukan, saudara bukan. Aku campur aja. Nur sakit talasemia. Dan dia butuh donor darah rutin, Bu. Tapi golongan darah Nur itu sangat langka. Sama kayak Mas Devano. Astagfirullahaladzim. Anak sekecil itu sudah kena penyakit berat. Dokter, Pak. Dokter, gimana dokter? Apakah saya bisa mendonorkan darah saya? Kebetulan golongan darahnya sama dengan saya, dokter. Maaf Bu, dengan usia ibu ini, saya khawatir justru bisa membahayakan keadaan ibu. Sebelumnya, kami sedang mencari dengan golongan darah yang sama di bank darah dari rumah sakit ini. Dan kita tunggu kabar dari bank darahnya ya Bu. Kamu bawa Fandi pergi jauh-jauh dari sini.
Kenapa sih, Mas? Ada sesuatu yang besar yang akan terjadi di sini. Oh, ini rencana yang kau bilang, Mas. Iya. Dua orang itu nggak ada di sini sekarang. Ini adalah waktu yang paling tepat. Gue yakin ini akan jadi hal yang tak terlupakan sepanjang hidupnya si Rido. Ah! Kenapa toh? Ada bos lama lu nanyain no. Pak Tony? Iya, Pak Tony. Aku lama, malas gua di sini aja. Temuin, kasihan orang tua lu suruh nunggu. Ayo sana. Ayo. Makasih ya, Bu. Makasih, Bu. Aku gak nyangka, Fit. Sekarang kita kayak gini. Maafin aku ya, Mas. Semua ini gara-gara aku. Kamu gak perlu ngomong kayak gitu. Kita di sini bareng-bareng. Dan sekarang kita udah suami istri. Kita harus jalanin. Lihat aja, Fitri sama Rido. Saya sama Mas Afan gak akan pernah membiarkan cerita kamu berakhir dengan bahagia. Fandi, ayo ikut Mama. Ayo ikut Mama, Fandi. Kemana, Ma? Fandi kan belum selesai makannya. Udah, pokoknya kamu ikut Mama sekarang. Ini penting. Ini demi Om Rido dan Tante Fitri. Ayo cepet. Ayo cepet. Tante Vita! Fandi, Marina, ya Allah, kenapa mereka bisa ada di sini? Udah, gak usah kabur. Udah kelihatan. Pakai ngumpet lagi, nggak perlu, Tante Vita masih hidup. Fandi kangen buat sama Tante Vita. Kenapa sih Tante Vita sekarang nggak pulang-pulang? Kan kasihan Om Kedo pikirnya Tante udah meninggal. Rumah di sana terasa hampa meskipun harusnya sedang bahagia. Apalagi selepas Rido menikahi dengan Fitri. Maksud Marina apa ya? Emang sih Rido menikah dengan Fitri, tapi semua orang juga tahu kalau itu terpaksa. Ya Allah, kasihan ke Fitri. Apa yang harus aku lakukan supaya mereka bahagia? Kita emang nggak boleh ikut campur rumah tangga orang. Tapi mungkin akan membaik kalau aja kamu datang ke mereka dan mereka melihat kamu dengan mata kepalanya sendiri. Biarin aja, Mbak. Biarin mereka menganggap saya udah meninggal. Ya, kalau gitu sih Rido nggak akan move on dari kamu. Harusnya kamu itu datang ke Rido. Kamu bilang sama dia, kamu suruh dia untuk dia melupakan kamu. Mungkin aja kan dengan gitu Rido akan pelan-pelan menerima Fitri menjadi istrinya. Ya mungkin Mbak benar. Saya harus datang ketemu sama Rido sama Fitri. Ini semua demi kebahagiaan mereka berdua. Sebentar ya Mbak, saya izin dulu sama majikan saya. Fandi sebentar ya. Sini Fandi. Bu, saya mau izin pergi sebentar boleh ya Bu? Kamu kemana?
Mbak Rina sama Fandi udah mergokin saya ada di sini. Sudah nggak bisa kabur kemana-mana lagi. Kata Mbak Rina sebaiknya saya pergi ke pernikahan Rido sama Fitri. Supaya mereka nggak terus-terusan mikirin saya. Mbak Rinanya ada di depan, Bu. Ya. Vita, itu bukannya salah satu istri dari anaknya Pak Ruslan ya? Betul. Kamu yakin percaya sama dia? Enggak sih, Bu. Tapi perasaan saya mengatakan bahwa apa yang Mbak Rina bilang kali ini ada benarnya juga. Udah deh, kamu hati-hati deh ya. Masalahnya kita aja udah gak percaya sama dia. Ya, Bu. Kalau gitu saya permisi pamit ya. Makasih ya, Bu. Permisi. Hati ya. Assalamualaikum. Dok, gimana keadaan anak saya, Dok? Saat ini keadaan anak ibu dalam keadaan kritis. Kita membutuhkan transfusi darah secepatnya. Tapi apa di bank darah ada darah yang cocok sama anak saya? Di bank darah tidak ada yang cocok dengan golongan darah anak ibu. Saya harap Bapak dan Ibu bisa membantu untuk mencarikan donor darah yang tepat, karena kita sudah tidak punya waktu lagi. Ada Vano. Cuma dia harapan kita satu-satunya, Pak. Mah, aku harus menemukan dia sekarang. Diva. Mama Diva. gimana, Pak? Mama standby aja di sini. Nanti kalau ada papa, mama hubungin papa. Papa susul Diva dulu. Diva, kamu tahu nggak di mana kira-kira Vano tinggal sekarang? Karena waktu kita nggak banyak. Waktu jalan terus. Kasihan bayi kamu. Iya, Pak. Ini Diva lagi coba telepon Mas Vano. Ayo dong, angkat dong teleponnya, Mas. Kenapa sih? Lagi dalam keadaan pening kayak gini, Mas Vano malah susah dihubungin. Sabar Nadifa, sabar ya. Sibuk apaan, Bu? Setiap hari itu Mas Vano nggak bisa lepas dari teleponnya. Coba Nadifa hubungin lagi. Sekarang lihat siapa yang ngemis-ngemis. Sayang, kok baju aku dibuang keluar sih, sayang? Diva, sayang, please, kamu bukain pintunya. Kita ngobrol. Aku bisa jelasin semuanya sama kamu. Mas, harusnya dari dulu aku usir kamu dari sini. Gak segampang itu dapat bantuan gua. Semua bantuan gua ada harganya. Apaan sih? Teleponnya malah di-reject, Bu. Kayak dia sengaja dia mau menghindar dari aku. Kenapa sih, Vano? Di saat Diva membutuhkan, dia susah dihubungi. Ibu tahu nggak Mas Vano tinggal di mana? Ibu nggak tahu, Nadifa. Aduh, kenapa mereka lama banget dapatnya sih donor darahnya? Gimana Bu, pendonornya sudah ada? Mungkin lagi dalam perjalanan, Dok. Tolong tunggu sebentar ya, Dok. Oke, kami tunggu. Waktunya sekitar 2 jam lagi ya.
kasih dok. Halo? Arif, kamu yakin Mas Mano ada di sana? Kamu yakin ya? Soalnya aku gak punya banyak waktu. Iya udah kalau gitu, kita sekarang ke sana. Makasih Arif. Pak, Bu, Arif udah tahu Mas Mano ada di mana sekarang. Ayo, Kita ke sana ayo yuk. kita ke sana yuk. Jadi di mana? Kamu nggak bisa tahu di mana alamatnya? Udah coba lagi lah. Ya. Di mana? Waktu kita udah tinggal 2 jam lagi nih. Iya Pak, ini Arif udah ngirimin alamat sekarang Mas Mano ada di mana. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Mano segera mendonorkan darah untuk anaknya ya. Iya, mudah-mudahan anak itu jangan berubah. Yuk. Ayo Pak. Bentar. Ketok pintu kayak mau gerbek aja. Bentar. Mas. Jadi selama ini kamu sembunyi di sini? Tunggu Mas. Kenapa aku telepon gak diangkat-angkat? Ngapain? Urusan kita udah selesai. Anak kita sakit, Mas. Dia butuh transfusi darah. Dan cuma darah kamu doang yang cocok. Nih, minta sama dia aja. Ibu ingin mendonorkan darah, tapi dokter menolaknya. Ayolah, Vano. Ini bukan demi siapa-siapa. Tapi demi anakmu sendiri. Anak kandung kamu. Papa coba tanyain dulu sama ibunya. Aku masih punya kesempatan gak buat itu? Mas, aku mohon sama kamu. Tolong lupakan semua yang aku katakan sama kamu. Tolong selamatkan nyawa anak kita, Mas. Aku mohon sama kamu. Aku juga pernah mohon sama kamu. Aku bersujud sama kamu. Aku minta maaf sama kamu. Kita lupain semuanya, kita mulai dari awal. Tapi apa jawaban kamu? Mas. Mas, aku mohon sama kamu. Mas, tolong maafin aku. Cuman ini satu-satunya cara yang bisa nyelamatin anak kita, Mas. Ayolah, Mas. Kita nggak punya banyak waktu, Mas. Devano, sebaiknya kamu buang ego kamu itu demi anak kamu sendiri. Memang kamu kepingin kehilangan anakmu. Selamat ya. Pak Tony. Pak, makasih ya Pak udah datang Pak. Selamat Ridho. Mudah-mudahan kamu bisa membangun keluarga sakinah mawadah warahmah. Pak, sambil makan ya. Oh, jangan masak pengantin ngambil minuman buat saya. Apa? Ya, ya sudah kalau mau makan. Rido.
Vita! Untuk selamanya. Vita, kamu masih hidup. Ini beneran Vita dong. Oh ya, silakan. Ayo Pak, silakan masuk. Ya. Awas, Pak!